Perkenalkan, ini Dr. Desi, Ketua Infusi Jakarta Timur, Pokja Infusi Jakarta Timur. Kali ini akan mempraktekkan bagaimana caranya membuat tanaman hidroponik secara sederhana. Untuk itu sebagai narasumbernya Dr. Sesabaya, silahkan Bu Lindawati, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan praktik mengenai tanaman hidroponik. Kelebihan tanaman hidroponik adalah tanaman ini tidak perlu menggunakan tanah. Hidro, air, ya ponik dengan tanaman. Jadi tidak menggunakan tanah, sehingga tidak membuat tangan kita kotor seperti tanaman lain yang menggunakan tanah. Nah, yang kita butuhkan pertama adalah rokult. Rokult ini adalah seperti busa tetapi berbahan dasar dari batu apung yang sudah dihaluskan. Kemudian kedua adalah nutrisi. Nutrisi ini adalah belum dicairkan. Ketiga yang sudah dicairkan. Dan keempat ada lagi pot. Ya, pot ini bisa juga kalau secara sederhana menggunakan gelas aqua. Gelas aqua. Nah, ini aqua bisa bekas. Ya, aqua bekas. Kemudian ini adalah bisa kita menggunakan wadah sementara untuk meletakkan hidroponik tanamannya, bibitnya. Berarti mendaur ulang juga. Ya. Kemudian ada bahan flanel. Ya, dan tidak lupa adalah bibitnya. Ya, dipotong gitu. Nah, nanti dipraktekkan dengan Bunda Desi. Nah, yang dipersiapkan adalah rokult. Rokult dipotong terlebih dahulu untuk menyesuaikan tempat dengan wadahnya, styrofoam. Nah, setelah itu rokultnya diletakkan di dalam styrofoam, kemudian dipotong gini Bunda. Nah, ini potong dua, tapi tidak putus, ya. Baik. Ya, tidak putus supaya nanti mudah dipatahkan. Nah, selanjutnya adalah dibagi menjadi 6 atau 5 yang kira-kira pas lah kurang ya. Ini ya Kebesaran Bunda. segini ya. Ini kan bagi setengah dulu. ya. Ini kemudian ini Ya. kemudian sini Ya, ya. boleh. Memang rada ini nih kan. Nah, kemudian siapkan tusuk gigi. Tusuk gigi. Nah, kemudian selanjutnya rokult diberi lubang, tujuannya adalah untuk meletakkan bibit. Berapa lubang? Kira-kira 3 lubang. Agak diputar, Bunda. Ya, agak diputar. Sawi. Ya, contohnya. Setelah diberi lubang, contoh misalnya udah semua, kita beri air kira-kira sampai agak terendam supaya kondisi daripada medianya menjadi lembab. Tuh, disiapkan bibit. Ada 3 jenis bibit. Di sini ada bibit sawi, dia bentuknya kecil tapi agak lonjong. Kemudian ada bibit selada.
Bibit selada dia kecil. Kemudian bibit kangkung lebih besar. Dan kondisi bibit ini harus dalam keadaan kering, sebab kalau dia tidak kering maka akan membusuk. Di samping itu, kalau memilih bibit sebaiknya kita rendam di air supaya tahu kondisinya. Dia harus padat terendam. Kalau yang mengambang berarti sudah tidak bagus. Nah, selanjutnya kita masukkan bibitnya ke dalam lubang. Harus masuk, sebab kalau ya boleh 1, boleh 2 kalau sawi, ya. Jadi bisa dimasukkan ke dalam lubang. Harus masuk ya. Bibitnya ya. 1 lubang, 2 nggak apa-apa. Kemudian merata. Jadi tujuannya adalah supaya bibit ketika dia muncul tunasnya dalam posisi di bagian dalam sehingga tidak mudah patah. Nah, setelah terisi semua, disiapkan tutupnya, ditutup kira-kira ditutup selama 2 hari, ya. Ditutup 2 hari. Jika dia nanti sudah tumbuh tunas, maka akan dipindahkan ke dalam dalam wadah ini. Contohnya adalah, nah ya contohnya diambil, dipatahkan dan dimasukkan ke dalam. Ini diangkat di dalam pot, dimasukkan ke dalam pot, ya. Kemudian diletakkan ke dalam wadah baskom di mana yang sudah terisi air seharusnya. Airnya berapa banyak? Airnya adalah tidak perlu sampai kena ini, agak di bawah sedikit karena dia menggunakan flanel ini nanti dia akan mengalirkan air ke dalam. Nah, dengan syarat ininya rokutnya harus di dasar, dan dasar supaya dia terkena air. Nah, setelah tumbuh tunas, ya, setelah tumbuh tadi tunas, nah kemudian boleh ditambahkan nutrisi tadi. Nih, nutrisi dengan menggunakan ukuran yang sudah ditetapkan. Dimana ini adalah untuk mengukur kandungan nutrisi karena setiap tanaman berbeda jumlah nutrisi yang akan diberikan. Ada nutrisi A dan ada yang nutrisi B. Ini beda jenis. Nah, ini diberinya sama. Jika misalnya digunakan 5 ml, maka dua-duanya sama-sama 5 ml. Nah, ini adalah cara menanam tanaman dengan menggunakan media hidroponik. Dan teknik menanam tanaman untuk hidroponik. Hal ini bisa kita gunakan hidroponik ini di tempat yang terbatas, rumahnya tempat yang terbatas. Jadi tidak usah pakai halaman, keuntungannya gitu, tidak usah menggunakan halaman, tapi bisa menggunakan tempat-tempat seperti tempat-tempat yang terbatas. Demikian mungkin, mudah-mudahan teknis menanam dengan hidroponik ini dapat bermanfaat buat kita semua. Amin. Apalagi di masa COVID ini, jadi ada kegiatan yang positif sama hidroponik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.